Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Etika dan Profesi Kependidikan akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar. Selanjutnya, di dalam kelompok 6 terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Feona Pramodawardani, lalu ada Fi Amanillah, Hanifah Yuti Islamiyah, dan yang terakhir ada Siti Halimah. Selanjutnya, pembacaan materi akan disampaikan oleh kami dari kelompok 6. Saya Siti Halimah ingin membahas pembahasan bab 2. Peran guru sebagai pendidik dan pengajar. Peran guru adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dari seorang guru. Berikut ini adalah penjelasannya. A. Peran guru dalam proses belajar mengajar. Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar dan hasil belajar peserta didik sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru. Guru yang kompetensi akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal, sebagaimana dikemukakan oleh Adams dan Deshai dalam Basic Principles of Student Teaching. Antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan ekspeditor, perencana, supervisor, motivator, dan konselor. Beberapa peranan yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Guru sebagai organisator. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, lektor, atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. Dan demonstrator serta mampu memperagakan apa yang diajarkannya secara didaktis, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dimiliki oleh anak didik. Seorang guru hendaknya mampu dan terampil serta memahami kurikulum. Selain itu, guru juga harus memahami dirinya sebagai sumber belajar dan terampil dalam memberikan informasi kepada peserta didik. Sebagai pengajar, ia pun harus membantu perkembangan peserta didik untuk dapat menerima, memahami, serta menguasai ilmu pengetahuan. Dengan demikian, seorang guru akan dapat memainkan peranannya sebagai pengajar dengan baik. 3. Guru sebagai pengelola kelas. Guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar, serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar. Kualitas dan kualitas belajar peserta didik di dalam kelas tergantung pada banyak faktor. Antara lain ialah guru, hubungan pribadi antara peserta didik di dalam kelas, serta kondisi umum dan suasana di dalam kelas. Sebagai manajer, guru harus memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses intelektual dan sosial di dalam kelasnya. Salah satu manajemen
Yang baik adalah menyediakan kesempatan bagi peserta didik untuk sedikit demi sedikit mengurangi kebergantungannya pada guru sehingga mereka mampu membimbing kegiatannya sendiri. Peserta didik harus belajar melakukan self-control dan self-activity melalui proses bertahap. 4. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. 5. Guru sebagai mediator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media pendidikan, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta mengusahakan media itu dengan baik. Untuk menjadi guru perlu mengalami latihan-latihan praktik secara kontinu dan sistematis. Sebagai mediator, guru pun menjadi perantara dalam hubungan antar manusia. Untuk keperluan itu, guru harus tampil menggunakan pengetahuan tentang bagaimana orang berinteraksi dan berkomunikasi. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, atau surat kabar. 6. Guru sebagai inspirator. Sebagai inspirator, guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Baiklah, terima kasih, itu pemahaman tentang bab 2 dari saya Siti Halimah. Peran guru dalam pengadministrasian. Dalam hubungannya dengan pengadministrasian, seorang guru dapat berperan sebagai berikut. 1. Pengambilan inisiatif, pengarah, dan penilaian kegiatan-kegiatan pendidikan. 2. Wakil masyarakat, yang berarti dalam lingkungan sekolah guru menjadi anggota suatu masyarakat. 3. Orang yang ahli dalam mata pelajaran. 4. Penegak disiplin, guru harus menjaga agar tercapai suatu disiplin. 5. Pelaksana administrasi pendidikan. 6. Pemimpin generasi muda, masa depan generasi muda terletak di tangan guru. 7. Penerjemah kepada masyarakat, artinya guru berperan untuk menyampaikan segala perkembangan kemajuan dunia sekitar kepada masyarakat, khususnya masalah-masalah pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran guru. Yang pertama yaitu peran guru secara pribadi. Dilihat dari segi dirinya sendiri, seorang guru harus berperan sebagai berikut. Yang pertama, petugas sosial. Seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, pelajar dan ilmuwan. Setiap guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai orang tua. Guru akan mewakili orang tua murid di sekolah dalam pendidikan anaknya. Yang keempat, sebagai pencari teladan, yaitu senantiasa menjadikan teladan yang baik untuk peserta didik. Dan yang terakhir, sebagai pencari keamanan, artinya senantiasa mencarikan rasa aman untuk peserta didik. Berikutnya yaitu peran guru secara psikologis. Yang pertama sebagai ahli psikologi pendidikan. Yang kedua sebagai seniman dalam hubungan antar manusia. Yang ketiga pembentuk kelompok sebagai jalan atau alat dalam pendidikan. Yang keempat sebagai orang yang mempunyai pengaruh dalam menimbulkan pembaharuan. Yang kelima sebagai petugas kesehatan mental. Tugas guru adalah sebagai pendidik dan pengajar. Guru adalah figur seorang pemimpin. Guru merupakan sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Guru bertugas mempersiapkan manusia susila yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara. Tugas guru itu ada dua. Yang pertama, tugas guru secara umum, yaitu mendidik. Dalam operasionalnya, mendidik yaitu rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, menguji, menghukum, membentuk, dan membiasakan. Yang kedua, tugas khusus seorang guru, yaitu sebagai pengajar. Guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melakukan penilaian.
Yang kedua, sebagai pendidik. Maksudnya yaitu mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan. Dan yang terakhir, sebagai pemimpin yang bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait, yang menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, dan partisipasi atas program yang telah dilakukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Dan yang terakhir ada tanggung jawab guru sebagai pendidik dan pengajar. Tanggung jawab guru adalah perbuatan yang merupakan perwujudan dari kewajiban guru. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun metode. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, serta agamanya. Adapun tanggung jawab seorang guru antara lain, yang pertama, tanggung jawab intelektual. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, materi pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya. Yang kedua ada tanggung jawab profesi atau pendidikan. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Yang keempat, tanggung jawab moral dan spiritual, yang mana melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama dan perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan moral. Dan yang terakhir ada tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui kemampuan untuk memahami dirinya, mengelola dirinya, mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Itulah tadi hasil pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok 6 memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.